Selain larangan penggunaan kayu jati di Dusun Poro, ada cerita lain yang berkembang di masyarakat. Dari beberapa warga yang ditemui menyebutkan, jika ada seorang pejabat yang datang ke Dusun Poro, maka akan berujung kesialan. Hal yang tak baik itu berupa pangkat yang akan diturunkan atau karir yang segera berakhir. Menurut tokoh masyarakat setempat, Wakino tak menampik adanya mitos yang berkembang di masyarakat. Bahkan sejak dari kecil, dirinya sudah mendengar cerita tersebut. Namun ia menyebut bahwa mitos tentang kunjungan pejabat tak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kayu jati dan hanya cerita yang dibuat-buat. Ia mengatakan cerita itu hanya akal-akalan orang jahat pada zaman dahulu. Karena wilayah yang berada di pinggir, maka disebutkan menjadi tempat persembunyian orang-orang buruk seperti maling dan lainnya. Sehingga mitos tentang pejabat yang kesana akan mendapatkan nasib sial itu dibuat hanya untuk menutupi keberadaan orang-orang jahat itu. Namun, Wakino berpendapat semua kembali pada niat dan perbuatan yang bersangkutan itu sendiri. Dalam hal ini adalah pejabat. Jika ada pejabat yang datang itu jujur dan memiliki niat yang baik, maka disebut Wakino tak akan menjadi masalah. Berlaku sebaliknya, jika datang dengan niat buruk dan membuat masyarakat sengsara, maka ada hal yang mungkin terjadi. Meskipun begitu, Wakino tidak tahu kapan mitos itu mulai berkembang di sana. Yang jelas sejak dia kecil sudah mendengar cerita tersebut. Terus terkait yang pejabat kalau ke sini dapat apa karirnya meredup itu pripun itu, Pak? Nek niku Mas, kula niku nek niku pripun guys sastan ini. Napa niku namung akal-akalane tiyang siyen, tiyang sepuh siyen napa pripun kula piyambak niku dereng mangertos ini dereng ngeten. Siyen niku mriki niku kan desa terpencil, desa sing paling terpencil to Mas. Kang Kiranu. Jauh. Nggih. Lah mriki niku kan tiange kan sian mestinya enten tiang sekti to Mas. Tiang sekti lah niku nggih pengungsian niku tiang elek-elek niku. Dadi tiang pengungsian zaman sian niku dereng-dereng kaya zaman sakniki kan dereng zaman aman ngoten. Sik colong jupuk ngoten sik kathah sian niku. Pencuri. Lah pencurian niku. Mesine mriki niku pengungsian pencurian. Lah tiang sing pengaruh tempat tiang sekti niku nggadahi ngendika ampun teng Poro nek teng Poro niku pejabat teng polisi yang penting lah polisi sik niku ngertose ngomong. Polisi ampun teng Poro niku mboten suwe umure niku kan namung kinten pembicaraane tiyang sekti niku wae Mas. Dados ngamane Yang pencuri-pencuri ngamane pengungsi niku wae pencuri niku wae kinten mawon namung ngoten. Kinten mawon nek lire nek niku dereng enten sing kedadosan saking mriki pawane pejabat saking mriki wangsul terus keplorot terus mati niku kula dereng enten sing mireng niku belum pernah. dereng ngertos niku Mas. Kinten mawon nek sing pejabat niku mriki niku ndamel ala lilir ala napa niku ndamel susahe tiyang mriki kinten mawon nggih niku wau Mas. Nggih enten napa niku sing crita ngoten niku nggih enten. Lire kados Pak Camat mawon jenengan ngendika nek mboten pantun mriki tiyang Jawi sing ngendika niku. Lah malah tiang Jawi niku wau. Nek tiang mriki malah mboten pripun-pripun. Tapi niki nggih bukit niki nggih sing yang diperkirakan jadi Nek niki niku siyen Mas ngendikane nggen pertapaan nggih nate dingge pertapaan ngoten Mas. Tiang nggih. inggil niki. Nggih niku sing alit niku. Lah niku nggih nek tiang sepuh to tiyang sepuh niku sanes tiyang Poro nggih tiyang sepuh niku sing tiyang pun pengalaman pun ngertos istilah ngelmu nopun ngono nggih ampun dingge sembarangan ngoten niku ampun digunakake sembarangan to di nggih sembarangan ampun ngoten niku. Sebenarnya saya orang yang termasuk orang-orang yang tidak percaya dengan hal seperti itu berawal. Jadi ketika ada cerita masukan dari masyarakat ketika awal saya di sini, saya malah justru penasaran, malah pengen ke sana kan itu. Pada waktu itu malam itu tanggal 16 Agustus 2019 saya baru 2 minggu di sini. Ya, baru 2 minggu di sini pada saat acara tirakatan di pendopo ini. Tirakatan
Kemudian saya minta izin kepada tokoh-tokoh masyarakat yang kita undang itu, saya mau ke sana. Akhirnya semua tokoh termasuk kepala desa, kelurahan itu melarang keras ke sana. Ada apa? Saya semakin penasaran gitu tuh. Kemudian saya masuk, bukan masuk ke Poro, saya masuk ke desa Telogosarinya. Kemudian saya berdiskusi dengan teman-teman di Dusun Poro. Ya karena dusun itu dianggap sebagai sebagian besar warga. Saya tidak menganggap semua warga ya, sebagian besar warga itu memiliki mitos ketika ada seorang pejabat itu datang ke Dusun Poro, itu maka karirnya akan merosot, sandang pangane hilang. Karena sudah beberapa contoh si A, si B, Pak Anu, Pak An itu sudah terbukti kan itu. Sebenarnya sebagian kecil masyarakat Poro juga berpendapat begini. Kalau pejabat itu niatnya datang ke sini baik, pasti dia akan diterima warga dengan baik. Nah, enggak masalah jadinya. Cuma saya satu hal lagi yang perlu dicatat Lur, sebagai dengan warga sana. Saya tidak ingin merusak keperawanannya Poro. Contoh begini, merusaknya artinya begini. Ketika saya masuk ke Poro, kemudian saya pulang dari Poro, setelah setahun 2 tahun tidak terjadi apa-apa terhadap saya, maka saya pastikan Dusun Poro itu sudah tidak perawan lagi. Mitosnya itu akan hilang. Saya ingin biarlah Poro tetap seperti Poro. Dahulu, kini dan akan datang, biarlah Poro itu tetap menjadi biar seperti itu. Biar lestari, biar menjadi cerminan, menjadi introspeksi bagi semuanya. Jadi akhirnya saya putuskan juga dari 88 dusun di Kecamatan Giritontro ini hanya 1 yang belum pernah saya injak. Kalau perbatasannya antara itu kan ada dusun Gupaan, Klepu, itu ada gapuranya, gapura masuk kan. Kalau gapura sudah pernah saya pegang gapuranya. Tapi begitu masuk ke ini ya sudah, saya langsung mundur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.